Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil kitab. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Faqalu abasharum yahdunana. Fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah. Wallahu ghaniyyun hamid. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Kita baca tadi ayat ke-5 dan ke-6. Ayat yang lalu menjelaskan pertama, bahwa segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini bertasbih, menyatakan kemahasempurnaan Allah dan kemahasuciannya daripada hal-hal yang tidak patut, yang tidak layak disandangnya. Dan tidak ada satupun yang tidak bertasbih dengan cara dan bahasa masing-masingnya yang hanya Allah saja yang tahu. Kesimpulan kedua, segala yang ada ini adalah ciptaannya dan miliknya. Dia rajanya, dia yang mengendalikannya. Maka jadilah kerajaan alam semesta ini miliknya. Lahul mulku. Untuknya segala puji. Yang ketiga, kekuasaan Allah. Karena dia mempunyai sifat kudrah kuasa. Kekuasaan itu berada di atas segala sesuatu yang ada. Dan segala sesuatu yang ada berada di bawah kendali kuasanya. Sehingga tidak satu pun yang naik, yang turun, yang masuk, yang keluar, kapan dan di mana saja, yang di luar kendalinya. Kemudian kesimpulan berikutnya, dia menciptakan segala-gala, membentuknya, menjadikannya sebagus-bagus dan seindah-indahnya sesuai dengan tujuan dan maksud apa dia dicipta. Khususnya kita manusia, maksud dan tujuan kita dicipta agar supaya kita mengabdi, taat, patuh, tunduk, menyembah kepadanya. Cuman ada yang kafir, ada yang dan tidak ada paksaan untuk beriman. Maka hari ini kita lanjutkan. Alam ya'tikum, diterjemahkan orang bahasa kita, alam ya'ti, apakah belum datang kepada kamu. Kalau kita urai C, apakah lam tidak. Ya'ti datang, kum kepada kamu. Kalimatnya pertanyaan, itu alam. Apakah tidak datang kepada kamu atau belum sampai kepada kamu naba, berita. Naba itu berita yang sangat besar, bukan berita biasa. Sering Al-Quran memakai kata-kata naba untuk berita yang sangat besar, sehingga di akhirat namanya an-naba. Amma yatasa'alun anin naba. Berita menghebohkan, berita mengguncangkan bagi orang kafir dan yang tidak percaya.
Dan berita yang dibawa orang fasik yang bisa berantam orang, berkelahi, berperang orang, namanya juga naba. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba. Ini suatu berita yang menggoncangkan, yang menghebohkan, yang menggemparkan. Berita bukan berita biasa, namanya naba. Amal kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan nanti akan dinabakkan oleh Allah kepada kita. Yunabbi'ukum. Ketika itu nanti di akhirat kita manusia pada umumnya merasa tenang, merasa gempar. Karena tidak satu pun perbuatan kita yang tidak diinformasikan. Namanya naba. Dan peristiwa-peristiwa masa lalu, apa yang menimpa dan apa yang terjadi kepada umat-umat yang bangkang masa dulu, begitu hebatnya, juga disebut dengan naba. Alam ya'tikum naba. Bukan berita biasa ini. Karena kebinasaan mereka, kehancuran mereka. Bahkan disapu mereka oleh angin badai siang malam. Seminggu ulamanya, tiada henti, angin sarsar. Tinggallah tempat mereka tunggul-tunggul. Itu naba. Nah sekarang diarahkan kepada mula-mula kepada orang kafir Quraisy. Kum alam ya'tikum. Kumnya itu mula-mula diarahkan kepada kafir Quraisy. Karena ayat ko mula-mula dibacakan Nabi kepada orang-orang kafir, orang musyrik Makkah. Nah, kepada mereka mula-mula ditujukan alam ya'tikum, kum, kepada kamu, hai kafir Quraisy, atau ya ma'syar Quraisy. Naba'ul ladzina kafaru, berita kebinasaan, kehancuran. Dan apa yang menimpa alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, sama dengan kamu perangainya, tingkahnya, perbuatannya, sikapnya, sama-sama ingkar. Min qablu, sebelum kamu, seperti kaum Ad, seperti kaum Thamud. Ini alladzina min qabl, orang-orang kafir sebelum kamu. Fadzaku, maka zaku wabal amrihim. Diterjemahkan di siko, maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka. Wabal, akibat buruk. Secara bahasa arti wabal itu sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Kemudian lama-lama dipakai istilah itu untuk akibat buruk. Karena akibat buruk itu sesuatu yang sangat berat untuk diangkut, dibawa dan dipikul. Kedurhakaan, kebangkangan, keingkaran, keangkuhan, kesombongan, itu suatu beban berat, sangat berat untuk dibawa, untuk diangkut, untuk dipikul. Bahkan siapapun yang melakukan dosa-dosa besar, yang dosa itu bukan hanya dirinya saja, juga melibatkan orang lain, namanya juga akibat buruk, wabal. Lama-lama dipahami wabal itu akibat buruk. Karena buruk bagi si pelaku, buruk bagi yang memikul, buruk bagi yang membawa, buruk bagi yang mengangkut, karena dia beban berat. Apa buruknya? Mereka mendapat siksa, mendapat azab di dunia dan di akhirat. Nah, disinilah dia, fadzaku wabala, maka mereka merasakan. Zaku wabala, mereka merasakan wabala, akibat buruk daripada amrihim,
Amri, amru, amri. Urusan mereka, perkara mereka. Itu perkara mereka. Apa perkara mereka? Ya, perkara mereka yang bikin. Bangkang, durhaka, engkar, angkuh, sombong. Mengadakan pemusuhan kepada para rasul, amrihim. Jadi yang mereka pikul sendiri, yang mereka tanggung sendiri karena urusan mereka. Karena mereka yang bikin urusan perkara seperti itu, lalu dinisbahkanlah kepada mereka wabala amrihim. Ini yang ditanyakan kepada kaum Quraisy, alam ya'tikum. Wahai masyarakat Quraisy, orang kafir, kalian kan suku pengembara. Orang Quraisy itu kerjanya mengembara. Karena di negeri mereka tidak ada salah dari buang perai, buang tombak, ada. Bayam, daun kangkuang, daun Japan, ada. Pucuk Perancis, pucuk paku, tidak ada. Negeri mereka tandus. Negeri mereka adalah wadin. Suatu lembah tidak ada tanam-tanaman. Lalu untuk mencari penghidupan mereka mengembara, berdagang. Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlah. Kebiasaan orang Quraisy rihlah, mengembara, mencari peruntuan, mencari nasi. Ada yang menyamun, ada yang merampok, ada yang beternak di padang-padang gurun-gurun, mencari lembah-lembah yang punya tanaman, yang punya air. Ada yang berdagang. Ini kebanyakan mereka dagang orang Quraisy. Dari Yaman ke Eropa, Syam. Dari Syam ke Yaman. Lalu mampir di Madinah, mampir di Mekah. Nah, sepanjang perjalanan mereka menyaksikan kaum-kaum yang telah Allah punahkan, yang telah dibinasakan. Nah, apakah tidak sampai kepada kamu berita ini? No, orang perjalanan, orang pengembara, orang perantau banyak mendengar. Kecil orang awak, lamui duit, banyak dirasai. Jauh berjalan, banyak dicari. Orang perjalanan ko banyak menerima. Orang Quraisy orang perjalanan. Jadi berita-berita tentang umat terdahulu itu tahu mereka. Karena mereka juga sudah sampai ke jantung Eropa, ke Romawi. Sebab mereka pedagang, penggalih. Agak cocok dengan orang Minang. Cuma orang Minang tidak sampai ke Yaman, tidak sampai ke Syam. Orang Minang sampai ke Jakarta, sampai ke Aceh. Tapi begitulah mirip. Orang perjalanan kok pasti banyak yang dicari, banyak yang didengar, banyak pengalaman. Nah, itulah kesantian orang kampung. Kecil orang kampung itu jauh berjalan, banyak dicari. Dia mau duit, banyak disai, banyak makan, perut sangih, tambahan. Wabal. Ditanya mereka, dipancing mereka. Alam ya'tikum. Apakah belum datang kepada kamu? Naba. Berita. Berita bukan sembarang berita. Tapi berita yang luar biasa. Apa itu? Kehancuran, kebinasaan, kepunahan. Azab siksa yang ditimpakan kepada alladzina kafaru min qabl, kepada orang-orang yang kafir sebelum kamu. Zaku, di mana mereka merasakan zaku. Nah, zaku itu zuk, merasakan belum lagi sebenarnya merasa. Sebab azab yang sebenarnya nanti di akhirat. Bagaimanapun azab di dunia itu sifatnya lah cicipan azab. Dunal azabil akbar. Sebelum mereka merasakan azab yang sangat dahsyat, ada azab dunia, azabul adna, azab yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Jadi kata para ulama kita bahwa sehebat apapun, sedahsyat apapun bencana petaka di dunia ini, itu baru cicipan azab neraka, azab akhirat.
Sebaliknya juga begitu. Betapapun nikmat, rahmat, kesenangan yang diperoleh orang di atas dunia ini, itu juga cicipan dan percikan nikmat surgawi. Nah, azab yang ditimpakan dan yang mereka alami yaitu cicipan azab. Sehingga dipakai zaqa. Zaqa, mereka merasakan. Wabal. Wabal tadi akibat buruk daripada perangai, tingkah, perbuatan mereka, urusan mereka sendiri. Wabal, saya ingat kali wabal. Dosa-dosa, kebangkangan, kedurhakaan, itu adalah beban berat. Beban berat yang akan dipikul, yang akan dibawa. Sehingga namanya dosa-dosa itu wizrun. Wizr. Waw, zaira, wizr. Beban. Beban berat, wizr. Itu dalam Quran. La taziru waziratu wizra ukhra, wizr. Kemudian namanya juga asqal, saklun. Sesuatu yang diemban oleh mereka, sangat beratnya, sehingga memberatkan punggung. Akibat daripada semua itu namanya wabal. Akibat mereka melakukan dosa-dosa besar, tiba dipikul, sulit memikulnya, sehingga dijujung, hampir patah kepala. Itu berat. Bagi seorang kampung ambo sudah lababan barek singgulong petu kepala botak loleh. Payah baban barek singgulong batu kepala botak luku-luku. Barek wabal. Zaku wabala amrihim. Zaku wabala. Memang ayat ko diarahkan kepada orang kepia di zaman itu, cuma ni ko berlaku umum. Kalau kita baca ya'tikum, ya bawa ke diri kita, kum tu kamu. Atau kepada siapa saja yang baca ayat ko yang sampai ayat itu kepadanya, kum, alam ya'tikum. Walahum adabun alim. Ujung ayat kelima. Dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih di akhirat. Untuk mereka ada azab yang sangat pedih. Azab yang sangat dahsyat yang memedihkan. Pedih itu katipanya. Di dunia mereka mengalami petaka bencana kebinasaan. Di akhirat mereka mengalami azabun alim. Dua azab. Fadhaqu wabala amrin. Mereka merasakan akibat buruk daripada apa yang mereka lakukan di dunia ini, dan di akhirat untuk mereka ada azab yang sedihkan. Azabnya azabun alim, pedih. Pedih itu mengarah kepada hati, yang tak mungkin dilukiskan. Betapa mengerikannya, namanya azabun alim. Dzalika bi'annahu, yang demikian itu, zalika, itu yang demikian itu azab yang demikian itu, yang mereka rasakan di dunia, berupa kehancuran, kebinasaan, kepunahan, dan mereka bukan mati seketika, tapi mereka mengalami terlebih dulu siksa. Yang demikian itu azab, yang demikian itu siksa, atau siksa yang demikian itu, azab yang demikian itu, yang mereka rasakan di dunia, dan apa yang akan mereka terima nanti di akhirat, adalah bi'annahu. Kata-kata bi itu sebab, lantaran sebab, karena sebab. Istilahnya lantaran karena, lantaran sebab, annahu, bi'annahu. Lantaran sebab, lantaran karena atau karena sebab.
bahwasanya kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, telah datang kepada mereka dulu rasul-rasul dengan berbagai macam bukti dan mukjizat-mukjizat. Tapi mereka tentang, mereka musuhi, mereka tolak. Jadi kata-kata bisababi annahu ja'hum rusuluhum bil bayyinat. Azab yang mereka rasakan, bencana petaka yang mereka alami, tidak lain dan tidak bukan lantaran sebab karena sebab lantaran. Namanya bi annahu. Nah, itu kata bisababi, dengan sebab, kena sebab, bahwasanya adalah mereka itu datang kepada mereka rasul-rasul, kepada umat terdahulu telah datang rasul-rasul semenjak Nabi Nuh lah. Datang rasul-rasul mereka itu rasul-rasul daripada golongan mereka sendiri, orang kampung mereka sendiri, sama dengan mereka, sehingga dinisbahkan rusuluhum, rasul-rasul mereka, bukan orang lain, bukan orang asing, tapi adalah kaum mereka sendiri, rusuluhum bil bayyinat, datang membawa bukti-bukti yang jelas, yang terang, berupa mukjizat sebagai pertanda, sebagai bukti memang mereka itu rasul, utusan Allah. Dikatakan bayyinat, ya jelas, terang, nyata, disaksikan oleh mata, nampak bagi mereka. Seperti kaum Nabi Saleh, unta, kaum Nabi Saleh, unta hidup keluar daripada gunung. Mukjizat, iyalah mukjizat. Bayyinat, terang nyata, ya, terang nyata, jelas, nampak bagi mereka. Nah, itu namanya bayyinat. Lalu mereka qalu, setelah datang kepada rasul-rasul, bukan mereka terima, bukan mereka beriman, bukan mereka mengikut, tapi malahan mereka berkata dengan nada cemee, merasa aneh, merasa asing. Abasyaru yahdunana, kata-kata apakah manusia? Bashar, apakah? Kata-kata apakah itu kan pertanyaan, istifham, tapi pertanyaannya mempedahkan kepada aneh, asing. Menjadi aneh, menjadi asing, menjadi heran mereka. Yang mereka herankan, bashar manusia. Yang dikatakan bashar, kita manusia. Manusia ke bashar. Itu punya jasad, nampak kulit. Sabar mulu mangko kita bermu bashar, di kulit kita nampak. Hewan binatang tidak nampak kulitnya, tidak nama bashar. Hewan binatang ditutupi oleh bulu, kita langsung nampak kulit. Kulit itu yang mengindahkan kita, namanya bashar. Berjasad. Kalau insan luar dalam, insan ada jasmani, ada ruhani. Kalau bashar lebih khusus, sosok berbentuk. Ya, apakah manusia? Manusianya seperti kami ko wajar lo, pantas patut lo. Kamu mengajak, kamu menuntun kami biang kami, kamu mengarahkan kami. Itu nak cemeh. Jadi mereka menganggap aneh rasul utusan itu daripada kalangan manusia. Tak manusia aja. Nang kami bagi petunjuk tentang kami. Apalagi manusianya. Rasul-rasul itu mereka anggap orang melarat, orang susah, orang miskin.
Lebih-lebih pengikut para rasul itu mula-mula orang susah, orang pinggiran, orang bawahan, akar rumput. Lalu mereka keluar, abashar, apakah manusia pantas wajar yahdunan, mereka menunjuki kami. Itu tanggapan mereka setiap rasul datang. Wa zamun. Kata Nabi Muhammad menjawab dalam surat Kahfi, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya, saya ini laki-laki, cuma bedanya saya diberi wahyu. Saya diberi wahyu oleh Allah yang mengutus. Ini wahyunya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ilahu wahid. Kata para ulama dalam kitab mereka itu memang aneh. Aneh, mereka mengingkari, mereka menolak Rasul itu kalam manusia. Tapi mereka tidak mengingkari, yang mereka sembah juga batu. Utusan mereka ingkari, mereka pungkiri, mereka tolak, karena itu manusia makhluk sama dengan mereka. Sementara yang mereka sembah lebih rendah lagi daripada manusia, batu. Inilah orang Quraisy. Karena akal sehat mereka sudah tidak diterima. Tidak usah kita pergi ke Quraisy. Di negara Iwa saja. Profesor, doktor, pangkat, intelek, narasumber, pakar. Ada yang menyembah petuang kan? Ini petuang. Petuang itu tidak bisa mengenal. Ipasano kode. Bagiannya antaran, bagiannya susu. Kalau panen, bagian letaknya sepanen. Kalau ini Nabi Ibrahim, macam Nabi Ibrahim. Bahawa Nabi Ibrahim itu dalam Quran. Ala ta'kulun. Tak makan kaliannya. Ala tantikun. Bapak tak mengecek. Apa naik seorang baik. Itu macam Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim lakaknya lah. Anda ada melawan. Nak melawan kalian. Jadi tidak ke orang Quraisy baik kepala wak tu. Kepada manusia seperti kau. Mereka menolak, mereka mengingkari rasul-rasul. Kalau bahasa kini kau pewaris rasul para ulama manusia. Tidak wajar. Harusnya yang menjadi rasul itu adalah makhluk lain. Malaikat itu lain. Tidak wajar. Tidak wajar manusia menasihati manusia. Tapi ketika mereka menyembah, yang mereka sembah adalah patung-patung berhala-hala yang tidak bisa apa-apa. Ini dia. Jadi, abasyaru yahdun. Apakah aneh ini? Apakah Tuhan mengutus bashar, mengutus manusia untuk yahdunana, mereka memberi tuntunan petunjuk kepada kami. Alasan itu mereka tolak. Allah datang membawa bukti-bukti berupa mukjizat dan lain sebagainya, mereka tolak, mereka pungkiri, mereka ingkari, fakafaru, lalu mereka kafir. Kafir itu mereka tutup hati mereka untuk menerima kebenaran. Kafir itu kan menutup. Kafir menutup. Dikatakan dia kafir karena dia menutup. Dia tutupnya hati. Untuk menerima kebenaran. Kapan saja orang menutup hatinya untuk menerima kebenaran, kafir dia secara bahasa. Tidak ada kebenaran, kafir. Menutup. Petani itu menutup kerja, tutup. Nampak. Petang kita terang. Tutupnya. Tolak kebenaran. Yang paling hebat tu Yahudi. Qalu qulubuna gulf. Hati kamilah panuh. Sehingga sawutnya kali. Guluf. Diterima. Jadi fakafaru, mereka kafir, tawallau, lalu mereka berpaling. Berpaling untuk beriman.
berpaling untuk percaya, berpaling untuk mau diberikan petunjuk. Wastaghna Allah istaghna Allah. Apa istaghna Allah? Di siku diterjemahkan Allah tidak memerlukan mereka. Istaghna. Allah tidak butuh. Karena Allah itu ghani. Ghaniyun. Ghani maknanya tidak butuh. Tidak berhajat, tidak memerlukan. Lawannya fakir. Fakir butuh, berhajat, sangat memerlukan. Fakir. Kata jamak daripada fakir, fuqara. Kata jamak daripada ghani, aghniya. Fakir, fuqara sangat berhajat, sangat butuh, sangat memerlukan yang lain. Antumul fuqara ila Allah. Kamu tu sangat berhajat, sangat butuh kepada Allah. Karena kamu lemah. Kamu tidak bisa apa-apa. Allah ghani. Allah tidak gaya, tidak berhajat. Allah tidak butuh. Allah tidak memerlukan apa dan siapapun juga. Karena dia maha kuasa. Maha Esa. Termasuk Allah tidak butuh apa yang tidak Allah butuhkan. Allah tidak berhajat, tidak memerlukan, tidak butuh kepada ketaatan kamu, kepada iman, kepada amal saleh kamu. Allah tidak butuh. Kamu beriman, lalu ada untungnya bagi Allah? Tidak. Kamu taat. Dengan taat itu Allah makin kuat? Tidak juga. Kamu puji-puji Allah. Kamu agungkan Allah. Kamu sebut-sebut nama Allah, lalu Allah menjadi kuat? Tidak juga. Allah tidak butuh semua. Dia tidak butuh kepada apa dan siapapun. Sebab jika kamu taat, jika kamu saleh, jika kamu beribadah, untukmu juga. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Jika kamu bersyukur, syukur untuk diri kamu juga. Bagi Allah tidak taat pun tidak masalah. Bangkang pun isi dunianya bagi Allah tidak masalah. Karena Allah itu maha. Allah itu maha besar. Bukan karena dibesar-besarkan. Bukan karena didukung dan dideking. Kalau orang awak, diamba kadang. Kena diamba, ketik saja. Dianjuang, tinggi. Kena dianjuang, rendah. Itu manusia. Allah tidak. Dia maha besar, maha tinggi, maha perkasa, maha mulia, maha berkuasa sendirinya. Itulah dia wahdaniyah. Wahdaniyah. Dia witir, dia sendirian, tidak butuh kepada genap. Itu makanya innallaha witr. Allah itu witir. Dia ganjil, dia esa, tidak butuh, tidak berhajat. Jadi jika kamu taat atau tidak taat, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Karena Allah itu ghani. Di sini dibikin katakan istaghnallah. Wastaghnallah. Allah tidak berhajat, tidak butuh. Lalu jika kamu taat, jika kamu patuh, mengikuti Nabi, mengikuti Rasul, lalu Allah ada labanya, untungnya tidak ada. Istaghnallah. Untukmu jua. Sedangkan bahasa amai-amai di kampung lah bunyi itu. Bentuk kepaduan diden mahnya dah. Itu bahasa amai-amai di kampung. Kalau tidak mau amai-amai, nantilah pak-pak. Bentuk keperluan diden mah kan kalian je nak dia nak manu nak gonyo. Dah muang sekolah nak dua mengaji dan tu dan zaman tu ang ke gadang. Aku ke gedi. Mulai berjah. Tu macam. Nah, lepas saya rangai. Kita bukan seperti itu gambarannya. Kamu taat bukan untuk Allah. Rajin beribadah kepada Allah. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka masa bangga pula menyebut-nyebut mereka Islam. Kami taat. Enggak. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah yang harus menyebut-nyebut. Karena Allah telah menunjuki kamu.
Jangan dipanggakkan, dipamerkan iman kamu, taat kamu, bukan untuk Allah. Namanya in takfuru, jika kamu kafir, tidak masalah. Jika kamu syukur, ya syukur untukmu juga. Itu ayatnya. Di sini wastaghna Allah. Allah tidak berhajat, Allah tidak membutuhkan. Itu istilah Allah. Kenapa? Ya karena Allah itu ghani. Salah satu nama Allah ghani, ghaniyun. Nah, ghani ko orang terjemah masuk kayu. Kayu, maha kayu. Yang paling banyak kayu kurang awak nak ko. Orang kayu muda, orang kayu mulia. Kayu alai? Saya nama menentu, saya kalau menentu. Kayu bertuah, sultan kayu, banyak orang buat kayu. Cuman sabananya orang kayu ko ndak butuh dek nyawa piti. Tapi sebenarnya ndak kayu. Sebab makin banyak pitinya, semakin perlunya orang. Nya perlu ya bang mah. Tiba di rumah makin rancak, rumahnya makin kadang, rumahnya makin banyaknya orang perlu. Untuk meri anjing namanya yang perlu orang. Menyapu rumahnya, mencuci bajunya, masuk mengadu noto no, bahkan mau penari perlu orang kan, nutaka, buat penari orang perlu. Buat kampia, buat tak map perlu orang. Main-main buat kampia seorang ni, ni tak butuh perlu lain. Aku beliau kampia beliau, orang lambuan. Ini makin banyak orang barato sebenarnya makin butuhnya orang. Makin banyak perusahaannya, makin banyak butuhnya nak buah. Cuma kadang-kadang dia apa dulunya itu masuk rendah kan. Ini yang gani itu sebenarnya Allah. Bamu ke Allah gani, Allah tidak butuh, tidak berhajat. Tidak memerlukan. Ada manusia yang merasa istighna namanya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus karena ketika manusia lah merasa cukup sehingga merasa tidak butuh, ketika itu sombongnya, ketika itu taganya, sebabnya lah merasa tidak berhajat, tidak butuh. Ya, kepada Allah tidak butuhnya. Namanya istighna. Padahal yang tidak butuh itu adalah Allah. Wastaghna Allah. Allah yang merasa tidak butuh. Dan memang tidak butuh. Semenjak dulu. Sampai kapanpun Allah tidak butuh. Karena dia ghani. Ghaniyun. Hamidun. Dia maha terpuji. Dia pemilik puji. Segalanya untuk puji. Memuji berarti kita menyebut-nyebut kebaikan. Mengingat-ingat nikmat, menyebut-nyebut kebaikan seseorang, kerana dia maha baik, memuji. Allah maha terpuji, kerana Allah maha baik, maha indah, maha bagus. Dia yang mengeruniakan segala-galanya, Hamidun, maha kaya, tidak butuh, tidak berhajat, dan dia maha terpuji. Atas apapun perbuatannya, tindakannya, kebiasaannya, dia maha terpuji. Dan pujian itu milik dia saja. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Manusia tidak ada yang patut dipuji. Karena manusia bukan pemilik puji. Sehingga kalau kita dipuji, cepat balik yang kena punya. Semanan santiang kau ya, alhamdulillah. Hebat ni, alhamdulillah. Anak lah babi-babi orang masa ada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik-balik kan kata, sebab kita ko tidak pemilik, tidak punya. Santiang kita akan nak ambil. Dan cak nak awak, hendak awak nak bentuk rupanya Allah musawirnya. Gagahnya hendak awak lombek. Kok kayunya Allah kasih rezeki.
Intelektualnya, ndak ampak mandinya bagian kakapala uno intelektual. Allah yang ngasih ilmu. Berarti semuanya manusia tidak pernah dipuji. Itu makanya kalau kita terlalu memuji-muji, mengagungkan manusia, bisa jatuh kepada kesyirikan. Karena yang pantas, yang patut untuk dipuja-puji adalah Allah. Allah ghaniyun hamid. Ghani untuk menyatakan Allah tidak berhajat. Allah tidak butuh. Mau kafir-kafir sajalah, mau taat sajalah. Cuma karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Dia tidak rida kalau hambanya ini durhaka. Kalau hambanya ingkar, bangkang, tidak reda dia, tidak suka dia, karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia reda, dia suka, dia senang kalau hambanya patuh, hambanya taat. Tapi ketaatan kepatuhan hamba bukan untuk dia. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Surah Az-Zumar ayat 7. Jika kamu kafir, Allah tidak butuh kepada kamu beriman. Dan dia tidak reda, masalahnya dia tidak suka. Dia tidak senang jika hambanya kafir. Tetapi in tashkuru, jika kamu bersyukur, ya dia senang, itu saja. Dia senang, suka. Hamid, dia maha terpuji. Apapun yang disandarkan, yang dikembalikan kepada Allah, dia menunjukkan kemaha terpujiannya. Orang yang sudah sampai pemahaman ke sini, orang inilah yang selalu memuji Allah dalam setiap situasi kondisi apapun. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan bagi kita, ya kita puji juga Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan memuji Allah ketika mengalami yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai. Kenapa Allah tetap kita puji? Karena semuanya itu pasti baik, bagus. Cuman ilmu kita, pengetahuan kita belum menyangkau ada apa di balik semua yang tidak kita setuju. Maka tetaplah puji Allah ala kulli hal. Itulah pasti mencedak jam tu Pak Haji. Pasti mencedak jam. Jam tak salah lah kan? Sekian kejiwa pagi kini. Semoga berfaedah dan manfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.